salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di sini saya akan memandu podcast konseling di Universitas Muhammadiyah Metro, khususnya di prodi bimbingan konseling ya. Saya Fikri Haikal akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke, di dalam bimbingan konseling di Universitas Muhammadiyah Metro ada sebuah slogan yaitu Ready to be smart, creative, and friendly counselor. Oke, itu adalah slogan dari bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Metro ya. Oke. Jadi untuk podcast pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari mahasiswa UM Metro, yakni jurusan apa kan? Akuntansi, S1 akuntansi. S1 akuntansi ya. Nah, oke. Dia itu mempunyai sebuah talent atau bakat, yaitu sebuah bela diri ya kak ya. Iya benar. Ya, bela diri taekwondo. Wah, ini cewek loh teman-teman. Cewek tapi dia itu punya apa bidang bela diri ya. Oke. Selain itu kakak ini duta kampus UM Metro. Tahun berapa kak? 2020 ya? Oke, masih baru soalnya. Oke, kita sambut saja Zamira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalan diri dulu kali ya kak ya? Iya. Ya, yang belum kenal, perkenalkan nama saya Zamira Salsabila. Biasa teman-teman panggilan Zam-Zam nih kak. Zam-Zam. Iya. Zamira Salsabila. Iya, panggilannya Zam-Zam. Zam-Zam, oke. Jadi aku dari prodi S1 akuntansi semester 6. Saya mau tanya kak. Oke. Kakak ini bergelut di dunia duta kampus itu sejak kapan? Kalau duta kampus baru-baru ini sih kak, karena kemarin ada pembukaan tahun 2020, terus berminat, jadi ikut deh gitu. Oh, itu ya ikut ya? Iya. Dari dorongan sendiri atau dorong orang lain gitu? Pertama sih kayak tertarik gitu ya, habis itu disaranin juga sama prodi dari akuntansi buat coba deh gitu. Coba-coba ya? Iya coba-coba gitu. Malah juara ya gitu? Iya, alhamdulillah dapet juara favorit. Oh, juara favorit teman-teman. Wah, sungguh super sekali nih Zamira atau Zam-Zam ya panggilannya. Oke, Zamira. Baik kak, saya mau tanya juga ini, umur kakak itu berapa kak? Umur? Kalau umur tahun ini 22. 22. Oh, jadi selisih sedikit ya teman-teman sama saya. Oke. Rumah tinggal kakak di mana? Di Tempuran 12A, tahu nggak? Oh, Tempuran orang Iya. Trimujo. Iya, Oke. Ini kebetulan sekali ya, kita sama-sama orang Trimujo, yaitu dia di 12A, sedangkan saya ya sekitar itulah ya. Tempuran 12A. Untuk sekolahnya sendiri dulu di mana kak? Dari SD, SMP, SMA gitu? Kalau buat SD, di SD Negeri 2 Tempuran. Tahu nggak? Kurang tahu. Kalau di SMP-nya sampai SMP sama Kak Dananda SMP 3 Metro. Sebenarnya di depan kami. Iya. Oh. Ini di depan UM SMP 2. Hah? Terus tiganya mana? 3 di kota, deket taman. Oh, dekat Masjid apa itu? Iya, sana dikit lah. Oke. Untuk SMA-nya? SMA-nya di SMA Negeri 3 Metro. Oh, bareng juga. Iya. Oke, berarti ini si Zam-Zam ini satu sekolah dengan si sebelumnya itu yaitu Kak Dananda podcast sebelumnya ya. Iya. Sama Anissa Azamra itu merupakan mahasiswi BK UM Metro semester 2 yang meraih gelar duta genre ya. Genre nomor 1 ya. Juara 1 ya. Tadi kan sudah bahas tentang duta kampus ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan besar gitu. Kan kakak itu cewek kan? Nah, Iya cewek. benar. Oke. Kenapa kakak itu bisa bergabung dengan taekwondo gitu? Gimana sih ceritanya awal mula gitu? Jadi awal mulanya sebenarnya tuh basic aku nari. Nari terus? Iya. Jadi dari sebelum TK itu nari sampai sekarang sih sebenarnya. Terus pas kelas 4 SD itu kan kakak juga atlet juga dia, atlet taekwondo juga. Oh, atlet. Iya. Terus ngeliat kakak latihan gitu kok kayak tertarik gitu, kayak Asik gitu ya? asik gitu ya. Terus diajakin sama kakak, kamu mau ikut gabung, nggak ikut gabung. Jadi ya kelas 4 SD udah ikut gabung taekwondo sih kak.
Tapi dari nari ke taekwondo itu kayak satu kesatuan sih sebenarnya. Kalau nari kan bikin badan lentur juga di taekwondo Iya, ya. benar. Jadi buat split atau buat apanya angkat kaki gitu jadi lebih gampang gitu. Jadi itu saling berkaitan gitu Iya, ya. jadi berkaitan sama nari sih sebenarnya. Cuma bedanya kalau nari kan gitu tuh. Iya. Kalau di sini kan aku basicnya kyurugi Kak, yang berantem gitu. Oh, vector Iya, gitu. vector Oke. basicnya. Dulu kakak ada pengalaman pribadi yang buruk gitu atau gimana? Kok bisa ikut taekwondo terus gitu? Nggak ada sih Kak, cuma Nggak kayak ada. ingin cewek juga harus bisa nih bela diri. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa melindungi diri kita sendiri. Iya, gitu. benar sekali ya kata Kak Zamzam ya. Oke. Jadi cewek itu harus melindungi diri sendiri, bisa mengikuti dengan bela diri gitu. Misalkan taekwondo, karate atau bisa dengan silat gitu. Kakak ini udah ikut taekwondo kan? Iya. Nah, pencapaian terbesar kakak di dalam bidang taekwondo itu apa? Apakah sudah pernah mengikuti turnamen atau lomba gitu? Atau gimana? Kalau turnamen lomba-lomba sih udah dari dulu. Dari Iya. SD? Dari kecil udah nyoba-nyoba. Oh. Iya, cuma kalau pencapaian terbesarnya kemarin terakhir kejuaraan internasional Di mana kak? di Bali. Bali. Iya. Tahun? 2019. Wah, ini sungguh luar Iya. biasa ya, sungguh. Alhamdulillah dapat juara 1, dapat emas. Wah, hebat sekali teman-teman ini dari produk Trimuja emang gokil emang kak. Itu dari kakak sendiri atau dari pelatih kakak itu yang menginginkan lomba gitu? Sebenarnya dari kalau kita sebutnya dojang ya kalau tempat latihan. Dojang. Iya, dojang kalau di taekwondo itu rekomendasiin aku buat ikut. Terus aku juga lagi semangat-semangatnya tuh buat kejuaraan waktu itu. Iya. Ya. Jadi ya udah semangat, jadi ya langsung aja kejuaraan. Oh, jadi itu dari dojang ya? Iya, dojangnya. Dojangnya, oke. Ini dari dojang gitu teman-teman. Cuma ya diseleksi juga di dojang gitu. Ya, iya benar sih, benar. Nggak asal milih yang ini gitu, jadi diseleksi. Jadi di depan saya ini adalah orang yang sangat spesial ya. Jadi di bidang taekwondo, wah, sampai juara 1 gitu. Taekwondo itu ada berapa tingkatan kak? Dari sabu putih sampai ke hitam. Ada sabuk putih, sabuk Iya. kuning, Kuning terus sabuk hijau, biru ada nggak? biru ada. Biru. Tapi juga ada tingkatan strip namanya Kak. Jadi kayak putih, kuning, kuning strip, hijau, hijau strip, biru, biru strip. Gitu. Jadi ada strip biru, merah, merah strip 1, strip 2, abis itu baru sabuk hitam. Wah, banyak sekali ya untuk meraih sebuah gelar hitam di taekwondo ya. Iya bener Kak. Dia harus bener perjuangannya tuh banyak. Iya. Itu untuk meraih dari sabu putih ke sabu hitam berapa lama kak? Jadi itu aku juga sempat berhenti sih Kak dulu. Oh, berhenti. Iya, jadi SD, abis itu SMP. Nah, SMP berhenti sebentar, fokusnya nari mulai SMP tuh. Iya, jadi SMA masuk terus ada kayak klub taekwondo juga ikut di Iya. situ, terus ikut lagi. Cuma nggak terlalu kayak fokus gitu loh Kak ke situ. Terus pas lulus SMA itu Iya. baru kayak fokus itu. iya fokus karena alhamdulillah disupport banget Kak dari UM Metro. Oh, dari UM Metro? Iya. Oh, oke. Disupport banget buat kita berprestasi, kita punya bakat itu. Jadi pas kuliah ini lulus ini fokus banget sih lulus SMA. Langsung ke, oh ya. Untuk SMA kan ini potong-potong kan? Iya. Oke. Itu berhenti di sabu mana kak? Untuk SMA merah. 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 Merah itu ketiga ya? Apanya nih? Tingkatannya? Kemudian merah, kuning, hijau, biru, merah. Keempat. Oh, keempat. Keempat, oke. Untuk meraih sabu itu, apakah kita harus tes B1 atau gimana? Kalau buat dari sabuk kuning ke sabu biru itu kayak Biru. cuma TG tau nggak Kak? TG yang kayak gerakan gitu. Oh, Iya. gerakan saja ya? Gerakan ya TG. Cuma kalau udah sabuk biru ke atas Udah pernah fighting ya? itu TG juga. OTG Cuma ada faktor ya dikit atau Banyak sih, Kak. banyak? banyak sih. Ini cewek suka berantem kok. Untuk reaksi tetangga atau teman-teman kakak itu
kakak itu meraih gelar juara 1 ya di bidang taekwondo, itu bagaimana kak? Kalau untuk kreasinya buat teman-teman sama lingkungan sekitar rumah kali ya kayak itu kayak kaget sih sebenarnya. Soalnya kan aku di rumah tuh tipe yang diem kali ya, maksudnya nggak jarang untuk main-main keluar gitu. Jadi mereka kayak kaget gitu loh. Jamnya bisa sampai internasional kayak gitu, bisa juara. Juara 1 gitu. Iya, kan? juara 1 kayak nggak nyangka gitu kak. Cuma ya kalau buat teman-teman mereka selalu support sih dan dukung kalau aku misalnya mau apa-apa gitu juara, pasti dia orang tahu, pasti aku ngabarin sih kak. Jadi support terus sama mereka. Oke. Jadi sangat penting ya atau kita untuk mensupport seseorang gitu. Karena itu sangat berguna untuk kita untuk meraih kesuksesan nanti. Oke. Terus teman-teman kakak itu gimana sih kalau kakak itu udah juara, terus dasi dia itu gimana gitu, atau menjauh atau mendekat karena kakak itu juara 1 gitu loh di bidang bela diri lagi. Gimana? Enggak sih kak, kalau buat menjauh enggak, cuma ya seneng gitu dia orang temennya ada yang juara, ada yang gitu bisa kan? banggain gitu. Dia orang lebih ke bangga gitu katanya sih. Oke. Kak Zamira ini sangat spesial di podcast kali ini, oke. Dia itu sudah juara duta kampus favorit, kemudian juara 1 taekwondo internasional di Bali kak ya? Di Bali tahun 2019 ya. Jadi pada saat itu juara tahun 2019 itu jadi umurnya ada umur berapa kak? Berapa ya? 21 ya? Sekarang 2021. 21 udah 19. 19 itu enggak 20 tahun sudah juara 1 guys. jadi Kita pas tahun 2019 itu ada 2 kejuaraan. ya. Pertama mewakili UM di Kapolri Cup di nasional. Habis itu lanjut lagi 2 bulan selanjutnya ikut internasional itu. Langsung juara. Jadi langsung gitu, nggak berhenti. Oke kak, oke. Ini pertanyaan tiba-tiba muncul. Kan kakak ini suka dibilang apa di bidang olahraga kan? Bela diri lah maksudnya. Dan juara gitu. Nah, kenapa kakak itu nggak daftar di angkatan gitu, abdi negara, kepolisian atau tentara gitu? Sejenisnya lah ya. Iya. Sebenarnya aku tuh udah daftar dari lulus SMA. Itu aku sebenarnya udah berhenti setahun, sempat berhenti setahun kuliah. Iya. Jadi benar-benar break itu buat fokus daftar-daftar sekolah kedinasan, polwan gitu, udah daftar. Terus tapi aku sambil kerja juga sih waktu itu. Habis itu ya belum rezekinya kali ya kayak. Jadi tapi sebenarnya sampai sekarang juga tetap coba-coba sih, selagi umurnya masih bisa gitu kan. Iya benar. Ya jadi tetap coba-coba, mungkin belum nemu rezekinya gitu. Ya semoga cepat itu ya, cepat lulus gitu. Jadi untuk saat ini kakak itu ada kesibukan apa gitu di kampus? Untuk saat ini, alhamdulillah aku jadi relawan pajak Bengkulu dan Lampung 2021. Relawan pajak Bengkulu Lampung. Iya, Bengkulu dan Lampung 2021. Itu tugasnya di mana kak? Dibagi sih, kan ada 20 orang untuk Iya. jadi relawan pajak. Itu dibagi per shift, jadi ada yang di kampus, ada yang di kantor KPP Pratama, kantor pajak di Pajak. Kauman ya. Oh, untuk kakak itu di mana sekarang? Sekarang yang di UM Metro, Tax Center UM Metro kan udah selesai tuh buat pengisian SPT, surat pemberitahuan. Habis itu jadi tugasnya di KPP-nya, di kantor pajaknya. Untuk saat ini? Ini kan kakak jadi relawan kan? Iya. Untuk kuliahnya itu gimana? Kalau kuliahnya tetap jalan lancar, kan daring ya kak ya. Mungkin yang ke kampus cuma 1-2 MK aja sih. Jadi itu juga sif-sifan kan di relawan. Jadi bisa bagi waktunya sih. Jadi sangat sulit tuh bagi saya ya. Tapi untuk Kak Zamira itu bisa bagi waktu antara jadi relawan dengan kuliah daring atau tatap muka ya teman-teman. Itu sudah dari kapan kan? Dari Relawan. akhir bulan Februari sih ininya. Jadi masih baru ya? Mulai Masih 2 bulan gitu ya? 2 bulanan, sekitar hampir 2 bulan. Oke. Untuk sama jadi relawan itu ada kendala apa aja kak? Coba diceritakan gitu.
Jadi sebenarnya untuk relawan itu tugasnya kita ngisi SPT tahunan Kak. Jadi ada misalnya orang udah bayar pajak, itu ada surat pemberitahuannya untuk lapor kalau dia udah bayar pajak kayak gitu. Jadi kita tugasnya buat ngisi SPT tahunan itu orang pribadi maupun badan gitu, kayak perusahaan atau sebagainya. Jadi kalau kendalanya sih sebenarnya cuma kalau misalnya dia lupa password ya kayak password buat masuk ke webnya itu kan biasanya pakai password. Dia lupa password itu kendalanya. Terus kalau misalnya mau ganti password harus ingat nomor EVIN. Itu apa Kak, EVIN? Nomor EVIN itu buat masuk di DJP-nya. Aduh, apa lagi? DJP itu kayak web buat ini lapor SPT. Oh, DJP online. DJP online, Iya. oke. Itu biasanya udah lupa password, dia lupa EVIN. Tambah juga dia bingungin kan. Habis itu yang kendalanya mungkin di situ sih Kak. Kalau buat yang lainnya sih asik sih. Asik ya? Iya asik, apalagi pas hari-hari penutupan kan. Terakhirnya kan tanggal bulan kemarin tuh, tanggal 31. Dan itu rame banget, itu yang bikin asik. Kok bisa asik gimana Kak? Asik, jadi banyak orang gitu. Ternyata seantusias ini orang-orang buat lapor SPT ya, buat lapor, buat bayar gitu. Jadi lihatnya kayak seneng gitu, rame banget. Oke, itu tuh bayar pajak itu gimana Kak? Dari motor atau mobil? Enggak, Apa kalau pajak? ini kita pajak orang pribadi gitu, kayak misalnya karyawan atau PNS atau pegawai itu, terus sama misalnya ada pajaknya. Ya juga kalau kita di bagian itu, kalau bukan bagian yang pajak motor gitu enggak. Oh beda tuh? Beda. Bukan, beda. Saya kira di pajak pemotoran. Bukan Kak. Jadi di pajak perorangan ya? Iya, orang perusahaan gitu. Saya baru tahu kalau ada apa orang dipajakin gitu. Itu maksudnya di gimana Kak? Pekerjaan atau gimana itu? Lebih ke pekerjaan. Pekerjaannya. Ya biasanya kan kalau kayak pegawai nih, itu kan dipotong sama pajaknya tuh, dia kan ada tanggungan gitu. Misalnya dia punya, kalau udah menikah nih ya, dia kan ada tanggungan istri, anak gitu. Itu nanti dipotong sama gaji. Pokoknya ada perhitungannya sendiri sih Kak buat motong-motong gitu. Ada juga ya? Ada. Itu pajak perorangan sama asuransi itu beda ya Kak? Beda Kak. Beda ya? Beda. Oke Kak. Jadi kakak ini kuliah di akuntansi ya? Iya. Udah semester 6. Senang. Nah, di akuntansi itu gimana Kak kuliahnya itu? Asik sih Kak. Asik. Karena hitung-hitung kali ya. Oh ya, gitu-gitu akuntansi ya? Ya. Itu butuh kesabaran sih Kak kalau gitu-gitu. Iya. Itu matematika semua ya? Enggak sih, sebenarnya kita global sih bahasnya. Menyeluruh. Iya, tapi ada yang memang khusus akuntansi itu ada. Cuma kalau semuanya kita manajemen juga masuk. Semua sih Kak masuk. Sungguh pusing ini. Akuntansi itu penuh dengan angka-angka. Angka sebenarnya. Oke. Untuk kan ini daring kan sudah 1 tahun. Jadi dimulai dari semester 4 ya. Semester 4. Ya. Dari semester 4 sampai semester 6 ini ada kendala nggak sih Kak dalam sistem daring ini kuliahnya? Kalau kendala buat aku sih mungkin kalau kuota habis kali ya Kak ya. Oh, Iya. Cuma kalau Kuota dari habis. teman-teman mungkin kendalanya lebih ke sinyal karena kan mereka jauh-jauh kan Iya, ya benar rumahnya. sekali. Ada yang di pelosok juga, jadi harus benar-benar sabar gitu kalau daring karena sinyalnya itu. Itu pas kuliah daring itu mainnya di Google Classroom atau Zoom gitu? Lebih ke Zoom sih Kak kalau di kelas. Zoom terus. Iya Zoom terus, jadi emang Boros kuota. harus gini. Untung apa dapat kuota dari pemerintah nggak? Dapat sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tahun lalu ya dapat. Dari tahun lalu dapat. Itu sangat membantu untuk kita ya sebagai seorang mahasiswa yang sedang melakukan pembelajaran dengan secara daring. Oke. Akuntansi sudah semester 6. Itu pas UASnya itu gimana Kak? Daring juga Kak? Daring. Iya. Zoom atau Enggak sih, soal biasanya dikirim tertulis soal. ya? Iya. Tertulis. Itu angka semua atau gimana? Didominasi gitu. Iya lebih ke angka sih Kak biasanya. Angka ya? Iya.
Kayak misalnya ada MK lain itu teori akuntansi juga angka juga gitu. Aduh. Angka pokoknya bermain angka kita. Angka semua. Oke. Kak Zamira itu kan ngambil akuntansi kan. Nah, kakak itu suka hitung-hitungannya dari dulu gitu. Sebenarnya enggak sih kak. Sebenarnya basicnya emang nggak terlalu suka hitung-hitungan. Cuma kayak pas ngelihat MK-nya gitu kayak asik sih. Asik. Harus muter gitu otaknya kayak harus balance kan. Jadi kayak terpacu gitu, tantangan banget. Soalnya aku suka yang tantangan gitu kak. Kak Zamira suka tantangan, suka bela diri. Baik, banyak talent pokoknya. Oke kak, jadi selama kuliah di UM Metro kan, kakak itu meraih gelar itu ya, beasiswa ya Pak? Dapatkan beasiswa gitu ya? Beasiswa ya. Alhamdulillah selama kuliah di Metro kan udah nyumbangin 4 medali emas di kejuaraan. Jadi dapat apa ya kak, reward ya istilahnya. Dari UM ya? Iya, jadi dapat beasiswa prestasi, bebas SPP sampai lulus kak. Mantap. Mantap sekali teman-teman. Itu dari kapan itu mulanya? Dari semester berapa ya kak? Semester 4 mungkin ya. 4 sampai 8. Iya, SPP bebas. Bebas men. Oke, untuk kakak sendiri target lulus tahun depan nggak ya? Insya Allah tahun depan, amin. Doain ya teman-teman. Oke, semoga cepat lulus ya. Oke. Semoga dipermudah dalam segala aktivitasnya. Oke. Kak, jam ya. Oke. Ini tak lihat kok ada selempang gitu kan, duta kampus UM Metro 2020. Duta kampus favorit. Favorit ya? Ya selempangnya yang aku pakai nih. Ya. Oh ya kak, perasaan kakak dapatkan selempang itu gimana kak? Perasaan ya? Bangga banget sih ya. Bangga banget iya. ya? Bangga banget soalnya kan nggak pernah tuh ikut ajang-ajang kayak duta atau apa gitu. Kan basicnya juga aku kan dari situ kan ya. Jadi kayak bangga banget sih kak. Gak bisa diungkapin kok ya. Duta kampus 2020. Iya benar. Jadi yang kemarin itu ya? Iya yang kemarin. Duta kampus. Oke. Itu reaksi orang tua kakak itu gimana? Kok Kaget sih kak. kaget gitu? Ya kaget. Ya kan nggak kayak bukan aku banget gitu kan. Kan biasanya membela diri gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa juara Kok gitu? bisa gitu kan? Kaget. Itu kakak itu apa dapat reward gak dari orang tua gitu kan, sudah mendapatkan banyak sekali gelar kan dari bidang olahraga, bela diri gitu, terus kampus gitu, kok bisa dapat gitu? Nah itu dapat reward gak gitu? Reward. Kalau dari orang tua ya ada sih pasti. Ada ya? Ada. Apalagi kan pas internasional kemarin tuh pas juara pas aku ulang tahun. Wah. Jadi pas banget gak? Jadi dapat rewardnya ya alhamdulillah ada gitu. Itu apa kak coba? Ada dibongkar nih malu. Oh ya dari. Kak Zamira punya bidang apa, punya bakat bela diri, terus punya public speaking yang bagus, kemudian berarti duta kampus juga, oke. Dan dia ini mahasiswi akuntansi semester 6 ya. Akuntansi itu sebuah jurusan yang penuh dengan angka-angka ya kak ya. Saya sendiri bayangkan sudah pusing dengan angka-angka. Kalau sudah lulus kuliah itu kakak mau lanjut di mana gitu? Oh, inginnya sih tetap coba-coba kedinasan kali ya. Kedinasan ya? Iya. Contohnya? PNS kali ya, CPNS gitu ya. CPNS, oke. Ya selagi masih bisa kan ya coba-coba. Cuma mungkin batu loncatan pinginnya di bank mungkin ya. Di bank? Iya. Akuntansi di bank? Bisa ya? Cocok kan ya? Cocok. Iya di bank. Di bidang mana ya tuh? Apa aja masuk sih ya kalau akuntansi. Oh masuk semua ya? Iya, kan kita juga belajar audit. Itu apa nanti? Audit. Mau apa ya? Kurang tahu. Ini nggak tahu ya, audit itu kayak kita lihat perusahaan tuh ada kesalahan atau enggak gitu. Semacam analisis bukan?
Bisa Bukan. jadi masuk juga sih ke analisis dia. Jadi kan perusahaan dia ada kecurangan atau enggak gitu. Jadi Perusahaannya baik atau enggak gitu di audit. jadi untuk jurusanmu apa? Akuntansi ya. Masuk semua sih Masuk Kak. semua ya? Iya. Nggak itu kayak nggak minat ke ada minat nggak ke lanjut ke S2 gitu? Kalau S2 sih ada, cuma pinginnya sih kerja Kerja dulu, tapi baru- sambil nyambi S2 gitu pinginnya. Oh iya. Nah kan ini problematika saat ini ya untuk cewek-cewek. Cewek-cewek. Ya, kan ada sebuah permasalahan yang sering terjadi di Indonesia ya. Nah, setelah SMA itu seringkali menikah gitu kak. Oke, untuk tanggapan kakak itu gimana kak? Kalau tanggapan aku sih ya kayak itu kan tergantung dari pribadi bisa, dari lingkungan juga kan ya kayak. Biasanya kalau di pelosok itu kan emang rata-rata kayak lulusan SMA langsung nikah gitu Iya, ya. benar Karena sekali. benar kan karena lingkungannya kan yang kayak gitu. Cuma kalau tanggapan aku kalau bisa gitu kita kan pinginnya lulus itu bisa membagikan orang tua. Iya benar. Ya kan, jadi kapan lagi sih kak membagikan orang tua kalau kita udah nikah itu pasti udah ngurus anak, ngurus suami gitu kan. Iya. Jadi kapan kita mau balas jasa orang tua, seenggaknya kita kayak kerja dulu kan. Jadi kayak bantu orang tua dulu baru bisa mikirin buat nikah. Jadi kalau aku kayak kurang setuju sih kak. Ya, kurang setuju Iya dengan kalau pernikahan saat ini ya. Jadi kayak kurang pas sih menurut aku. Benar sekali. Jadi kita harus membawakan orang tua dulu, kemudian kita nikah gitu. Ya jangan lupa nyenengin diri dulu kak. Oh iya benar sekali. Ya kalau lulus tuh kayak nyenengin diri dulu, kayak muasin diri gitu kan. Kapan kita muasin diri kalau muasin orang lain terus gitu. Waduh. Oke kak, ngomong-ngomong nih, kakak sudah 22 tahun ya. Ya Nah, benar. untuk kakak ini rencana untuk lanjut ke bidang selanjutnya gimana? Gimana kak? Lanjut ke jenjang pernikahan gitu. Aduh, lama banget kak. Ya sebenarnya kan doa, omongan dulu siapa nih? Omongan adalah doa ya. Iya. Jadi nggak mikir buat tanggal umur segini gitu enggak sih. Cuman kalau emang udah mapan, udah ketemu yang pas gitu. Ya ayo gitu. Ayo gitu sih. Itu targetnya kapan kak kira-kira? Umur ya? Iya. Ya sekitar 25, 26. Oke, bentar lagi 3 tahun lagi. Bentar lagi ya. Bentar lagi 25, 26 lah ya. Iya. Kerja dulu tapi ya. Kerja dulu baru nikah. Kalau nikah dulu baru kerja? Aduh kayaknya udah beda cerita nih kak. Beda cerita. Kenapa, Kak? Ya kalau udah nikah, Hmm. kita pasti susah lah kak mau beraktivitas gitu kan buat. Bagi waktu. Iya bagi waktunya lebih leluasa gitu susah pasti kita mikirnya di rumah. Kalau kita masih lajang nih, kita kan mau berkreasi, mau beraktivitas tuh bebas gitu kan. Benar nggak sih teman-teman? Benar sekali teman-teman dari Kak Zamzam ya. Oke. Kak Zamzam, kakak itu sudah punya Apa deh gini? ya pasangan gitu teman-teman. Oke. Kan soal tahu kan teman-teman ada yang suka gitu sama Kak Zamzam kan? Gimana? Pasangan teman dekat pasangan ada udah. Sudah ada teman-teman. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ada teman dekat ya. Nah, teman dekat itu teman-teman kakak itu selalu support kakak nggak? Pastinya selalu support sih. Selalu ya. Iya selalu support. Kadang ada yang misalnya aku bilang aku mau kejuaraan nih tanggal sini gitu. Ke rumah dong bawain apa gitu. Nih bawain susu, bawain kue gitu. Jadi buat di sana aku makan kayak gitu kadang kan Waduh. lucunya teman-temanku. Oh itu tambahan bukan Oh ya gitu ya, spesial. Ya sama sih dia juga. sama juga. Iya. Oke, jadi sangat support sekali dengan Kak Zamzam ya. Boleh nggak sih Kak, saya minta kotak apa IG-nya gitu untuk teman-teman juga. Siapa tahu kan ada yang follow gitu. Boleh. Siapa Kak? Singkatan sih ya susah ini. Singkatan Kak? Iya. Oke. ZMR Zamira tapi hanya hilang. ZMR SLB SL
Aduh. Susah nih. Susah. Kayak salah gitu ya. ZMR Ya, Zamira Salsabila cuma hanya hilang gitu. ZMR SLB SL underscore C. at ZMR SLB SL SLB SL S SLB SL underscore C. at Z apa ZMR Di bawah sini aja bisa nggak nanti nggak bisa. ZMR SLB terus SL underscore C. ya itu pokoknya ntar saya kasih ke bapak ya. Oke kak, kakak ini punya basic di bela diri ya. Iya. Nah, kakak itu ada keinginan buat channel gitu nggak, YouTube gitu? Channel YouTube ya. Sebenarnya pernah ada sih kan niatan. Kayak misalnya yang buat channel YouTube taekwondo kan, untuk taekwondo sendiri yang cewek nih sangat jarang ya kayak. Iya. Jadi pingin sih sebenarnya. Cuma belum terlalu ngerti sih buat tahapan-tahapannya itu gimana buat channel YouTube gitu. Itu gampang nggak? Coba sih buka gitu kan, punya basic bela diri kan. Iya. Positif itu siapa subscribernya banyak gitu. Ada lah ya kayaknya. Pasti tuh kak, coba aja bikin channel apa gitu tentang taekwondo kan. Bisa sih ya. Bisa. Udah dipikirin sih sebenarnya. Nanti itu ya ditunggu ya. Collab nih sama apa nih channel YouTube-nya? Confit. Confit ya. Iya. Ntar kalau sama Kak Zamira tentang, ntar kita itu diajari basic taekwondo teman-teman. Ntar kita Jadiin samsak lo nggak? apa ya itu? Samsak tuh yang buat- Pukulannya itu? Iya kayak buat tendang-tendang gitu. Pukul-pukul. Oke. Oh ya Kak, saya minta ini sih, boleh nggak minta kakak itu praktekin gitu? Aduh. Ada kayak bisa ditendang. Itu kan taekwondo itu terkenal dengan tendangannya kan? Iya. Oke, itu taekwondo bisa ini nggak? Sebenarnya taekwondo tuh ada dua sih ya, kejuaraan dua tipe. Kayak aku kan kyoto gitu yang fighter. Ada juga yang pomse. Pomse itu Itu terus apa? kayak kalau gerakan-gerakannya gitu. Seni. Iya seninya. Kalau seni di taekwondo namanya pomse. Oke. Cuma kalau aku kyoto sih ya. Fighter. Fighter kayak lebih asik kayak. Itu perhatikan ya. Praktekin. Aduh ini bisa nggak sih? Bisa nggak? Bisa sih ya. Cuma Gerakan ini aja tangan. gimana gini? Kalau nangkas mungkin gini gitu kan. Gini ya. Gini Iya, ya. ya tapi kan ada pelindung tuh, Heeh. ada dekernya, jadi kan pasti nangkas ini. Lebih ke kaki sih kak, cuma nih kalau ngangkat-ngangkat kayaknya ngeri deh. Ngeri. Ya ngeri sih kalau bukan pakai itu sama Iya, taekwondo. iya. Taekwondo, oke. Nah kan tendangan taekwondo itu sampai terus gitu kan kakinya. Nah itu kakak bisa nggak? Bisa, tapi Hah? ini bisa kak. Jadi ada split gitu yang lebar Iya, kaki split. gitu kan. Terus ada split depan tuh yang ke depan gini, tapi lurus kakinya. Hah? Kakinya Jadi jatuh tapi kakinya lurus gitu. gini tiduran depan. Iya, tapi badannya lurus gitu, split depan. Waduh. Bisa juga, terus angkat juga bisa sih kak. Akan gimana? Iya. Kakinya kita berdiri kakinya ngangkat lurus gitu. Oh, Bisa. jadi setinggian apa itu? Kakak itu pernah 2 meter? 2 meter tinggi banget sih ya. Kayaknya 1,5. tinggi gue nggak sampai 2 meter soalnya. 1,5 berarti? Bisa lah ya. Maksudnya kalau buat lurus gini, Heeh. kita berdiri gitu bisa sih. Wow. Ini gerakan yang sangat susah di split ya? Iya kak. Split sama Cuma, tendang iya. gitu. Kalau buat split sendiri seminggu bisa sih ya kalau mau bener-bener. Seminggu bisa split tuh bisa sebenarnya. Itu gimana kak tipnya gitu? Bisa split itu? Itu harus dipaksa kali kakinya biar lurus gini kan. Dibegangin itu? Iya, terus ya ada triknya sendiri sih kayak kita ada sih kalau di tempat latihan tuh kayak apa sih kayak buat di sumur itu kerekan gitu, jadi kakinya dicantol di situ terus diangkat dipaksa gitu. Hah? Biar lurus. Serius itu? Serius? Itu sakit gak kak? Sakit sih ya. Sakit. Ini mantep sih. Cuma kalau udah biasa sih enggak sih kayak nggak kerasa. Terus Super. kayak misalnya di tembok gitu, Hmm. dilurusin badannya sama kakinya diangkat. Oh kita nempel-nempel gitu Iya ya? ditahan gitu didorong. Itu Terus juga sama bisa. pelatihnya? Iya. Hah? Itu kakak pernah, mohon maaf, cedera itu
Kalau buat apa kak? Buat split? Split, ya. Cedera pasti sih kak, bukan cedera sih, lebih ke pegel ya. Pegel. Iya. Itu gimana itu jadinya? Kalau jalan kaki susah gitu kan? Jadi sih kayak emang kalau yang taekwondo ini rata-rata ya. Kalau jalan emang beda kan ya? Iya, ketahuan. Iya, karena kan split gitu, mainnya kakinya dipanjangin atau gimana. Jadi emang jalannya emang agak beda sih kak. Karena split tadi ya. Iya, bisa jadi sih. Teman-teman, cewek bisa split nendang atau kena pala gitu. Kan punya bela diri kan? Pernah digunakan untuk membela diri gak sama orang yang jahat gitu? Pernah kak, ini pengalaman banget ini. Kemarin tahun 2019 tuh, pas aku mau kejuaraan itu aku kejamretan dong. Di mana, ke jalan? Dia di jalan terus mau jemput adik kan. Ya. Itu kepake sih kak. Itu Iya, jurusnya. jurusnya kakinya sih lebih kepake. Jadi di motor itu kan jamret HP, jamret tas. Jadi kayak duel di motor gitu. Wow. Tendang-tendangan di motor, serius sih. Itu sebenarnya orang berapa? Satu, dia naik motor, aku dia naik motor. Jadi tendang-tendangan di motor gitu. Itu posisi jambretnya kanan atau Kiri dia. berarti kamu pakai kaki Iya, kiri? kayak kiri posisi. Jadi bener kepake sih kak. Baru pertama itu, first time. Kepake banget. Wow. Jadi jatuh gitu. Aku nendang dia nendang motorku juga. Jadi tendang-tendangan gitu di motor. Terus Jatuh dia. kamu? Enggak. Enggak. Terus jambretnya? Jamretnya kabur. Barangnya di? Barangnya. Tapi barangnya udah sempat diambil sih sama dia. Aduh. Iya. Tapi udah berusaha sih ya. Iya benar sekali. Soalnya dia Itu- lembut banget sih. Nah, kan posisi kamu di jambret kan? Nah, pikiran kamu itu gimana? Atau negatif atau gimana gitu? Pikiran apanya nih kak? Kalau pas di jambret gitu, wah aku mau bela diri nih gitu, mau bela diri gitu. Itu aku respect apa? Refleks. Refleks aja sih kak, kayak dendam gitu. Malah pikirnya tuh kalau bisa kena nih jamretnya, pingin aku pukulin gitu. Kalau bisa kan, itu yang di pikiran aku bukan mikir ngambil HP ya, tapi ih, kalau bisa nih kena nih. Greget sendiri ya. Greget gitu pengen. Oh, gitu. Pokoknya itulah. Iya bener banget, gemes ya. Ya benar sekali. Oke kak, bela diri taekwondo. Nah itu tendangan kaki kiri terus kena bagian mana kak? Si tidak jambretnya. kena. Motornya sih kak, sama badannya juga kena. Badan. Iya. Berarti gini kaki kakak. Iya aku nendang aja ke kiri gitu. Posisi naik motor sambil nendang teman-teman. Itu susah loh. Posisi jalan ramai lagi. Nah kan, itu reaksi warga sekitar gimana itu? Di orang nggak ada yang, ya aku lihat teriak-teriak sih ya, minta tolong gitu. Memang kan posisi di motor juga ngebut kan, si jamret itu ya orang dia bingung kan nolongnya gimana. Gitu. Jadi ya mau nggak mau kan kita sendiri gitu kan. Harus bertindak. Iya. Oh, sangat berguna sekali kita Pakai sih, Kak. ikut bela diri. Karena sewaktu-waktu kan ya, kalau kita kan nggak tahu tuh bakal ada apa gitu kan. Pasti ya, insya Allah sih buat perlindungan sih. Ya benar sekali, jadi sangat berguna sekali untuk teman-teman ikut bela diri. Ya kalau dapat kan bisa kita gebuki sendiri kan. Bener. Kita taekwondo lagi kayak. Nah, taekwondo itu kakak itu pas latihan itu banyak cewek atau cowok yang ikut? Kalau latihan sama sih kak, cewek ada banyak, cowok juga banyak. Berarti Berbagai usia juga, dari yang kecil ada, terus yang gede juga ada. yang kecil. Iya, maksudnya kayak anak-anak kecil, anak SD gitu. Oh, ada ya? Iya. Itu biasanya latihan di mana? Di gedung atau di luar? Iya, ada tempatnya sendiri sih. Dojangku di 14.1. Di gedung aku ada. Iya, di 14.1. Sebelah mana kak? Taekwondo. Pabrik tahu nggak? Belokan itu. Pokoknya belakang Kowi lah. Oh, alah. Itu perapatan? Kowi. Pokoknya masuk sih tempatnya. Arah depan mana sih? Apa ya? Pokoknya SD 8. Belakang S8. Ya deket-deket sana Mas ada di kita. Oh ya, itu namanya apa kak? Tempatnya latihannya, Dojang Arwantur
Taekwondo Club. Dojang ATC. Arwanto Taekwondo Club. Taekwondo Club. Oke, Ya. itu ada kontaknya nggak? Kontak itu. Ada nanti kalau mau ada yang mau ikut gabung Taekwondo juga bisa nanti hubungin di sini ya, hubungin aku. Iya, atau bisa DM ke Kak Zamira Iya, aja ya. benar. Oke. Untuk teman-teman yang mau ikut di Taekwondo. Oke. Untuk bela diri Taekwondo itu susah nggak sih Kak ikutnya gitu? Apanya nih? Ikut Taekwondo gitu, Enggak sih sebenarnya, yang penting kemauan, niat. niat ya, karena itu nggak susah ya, gampang ya. Nggak gampang kan buat ikut taekwondo, harus latihan yang ekstra gitu kan. Aku latihan sendiri nih sehari bisa 3 kali. Itu latihan apa Kak? Pagi. Tendang atau fisik? Ya semua fisik. Pertama kan fisik dulu, habis itu baru latihan kayak dandan-dandan gitu. Jadi aku sehari bisa 3 kali. Pagi Heeh. sebelum ngampus tuh, Hmm. sore pulang ngampus, malam kalau mau kejuaraan. Kalau mau kejuaraan pasti malam juga ikut latihan lagi. Wow. Jadi tiap hari latihan gitu. Iya, kalau kejuaraan emang harus digempur. Cuma kalau nggak kejuaraan ya pagi sore. Oke. Untuk Taekwondo sendiri itu gimana Kak sih Kak? Visinya gitu, pemanasannya gitu. Ya kayak pemanasan pada umumnya sih sebenarnya Kak. Cuma lebih ke kaki ya, kekuatan kaki dia. Dominan di kaki Iya, semuanya. dominan di kaki. Cuma ada sih kalau buat kayak pukulan itu ada. Cuma dominan ke kaki. Jadi untuk tangkisan itu dikit ya atau gimana? Ada sih tangkisan gitu. Nangkis pakai kaki juga bisa. Iya, nangkis pakai kaki bisa gitu. Gimana Kak? Kayak gitulah. Ya kan kaki buat nangkis. Nah itu berarti kaki dan kaki nah atau gimana? Tergantung lawannya juga sih ya. Gimana? Ya bisa sih kan kalau lawan kaki kan itu ada jurus-jurusnya ya. Gitu. Jadi bisa sih pakai jurus gitu. Bisa nggak? Teknik ya, lebih ke teknik sih. Teknik. Itu nangkisnya pakai depan atau bagaimana kaki gitu? Pakai lebih ke sini ya kayak Dengkul atau betis? betis ya. Betis. Pakai telapak juga bisa sih. Itu tuh refleks ya sebenarnya. Ya nggak sih, tahu-tahu dia nyerang tuh kita harus fokus kan. Jadi kalau dia sekalinya nendang atau apa dia bisa pakai kaki refleks gitu, atau pakai tangan kan. Cuma ya kalau kayak gitu tuh harus siap-siap cedera sih Kak. Iya benar Kalau sekali. fighter emang harus siap-siap cedera sih. Oke. Oh ya Kak, kan ini kakak kan suka fighter kan di bidang taekwondo. Nah kakak itu pernah cedera nggak sih? Cedera parah gitu? Parah sih, alhamdulillah ya Kak. Kalau selama kejuaraan ya paling tipis-tipis aja lah, kayak Kesleo atau? apa bibirnya pecah gitu mungkin. Kena tendangan? Iya, karena kan tendangan poin tertinggi tuh Di kepala ya? Kepala gitu, di wajah kepala gitu. Jadi ya itu, jadi harus siap-siap lah wajahnya kena gitu. Nah di taekwondo kan itu ada kan di kejuaraan kan ada pakai itu kan? Iya, Helm. pakai pelindung kepala ya. Iya. Cuma ya tetap kerasa sih Kak. Itu gimana Kak? Tendangan orang keras-keras banget ya pemirsa gitu. Itu rasanya gimana itu ditendang orang? Tapi pas kejuaraan tuh gak kerasa sih Kak. Kayak Pas udahnya ya? pas udahnya mungkin agak pusing gitu. Jadi teman-teman aku kalau kejuaraan tuh nggak puas kalau aku nggak buat orang mimisan. Serius bener, aku setiap kejuaraan aku bilang sama pelatihku, Iya. sebelum aku pokoknya ngincer muka dia buat mimisan. Tapi kadang ada kayak takut sih, gak takut kena kawannya gitu pas kejuaraan. Cuma kayak kalau nggak kena muka tuh nggak puas gitu. Kalau di taekwondo sih gitu katanya. Oh. Jadi poin terbesar di kepala ya. Terakhir kemarin pas di nasional menangin kejuaraan cuma berapa detik ya? Apa? Tidak. Sekitar 8-5 detik. Udah kalah. Itu Serius? Yang di Kapolri kemarin. jadi itu kakak langsung nendang gitu atau gimana? Jadi ya ada triknya sih Kak, kayak loncat terus Hah? nendang muka kan ketika dia pingsan sih. Serius ini nggak bohong. Wow. Jadi 8 detik nggak langsung usah keluar. lama-lama lah pikirku gitu langsung gitu.
Jadi buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman UM Metro nih ya Kak ya, kalau kalian punya minat atau bakat atau kelebihan, kalau bisa diasah lagi ya kan, karena itu buat diri kalian tuh bakal ada nilai positifnya buat kedepannya, dan pasti semua orang bakal support kalian gitu sih Kak. Kalau bisa diasah terus dilanjutin lah. Oke, jadi itu adalah sebuah pesan dari Kak Zamzam ya. Jadi kita harus mengolah apa yang ada di diri kita, seperti potensi diri kita. Misalkan kita ahli di bidang bela diri, seperti Kak Zamzam itu bisa juara 1 internasional di Bali ya. Kemudian public speaking yang bagus ya, bisa seperti Kak Zamzam juga bisa juara di duta kampus UM Metro. Kemudian ya pokoknya diolah terus ya, pokoknya yang yang dimiliki oleh teman-teman gitu. Misalkan ahli di bidang IT, nah itu bisa teman-teman bisa terus bergelut ke bidang tersebut. Nah, jadi sebuah itu ya. Iya Kak, jadi bakal berguna banget buat kita buat kedepannya. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Kak Zamzam ya. Oke Kak, berhubung sudah hampir setengah jam lebih ya. Iya, gak kerasa banget nih kita. Sudah lama sekali. Jadi Kak Zamzam ini podcast counseling pada hari ini kita itu ya Kak, saya minta kapan Kak Zamzam itu main kesini lagi. Oh, boleh. Sebelumnya mau bilang makasih banget ya buat podcast counseling udah ngundang aku ke sini gitu. Yeah. Sumpah pertama dikabarin langsung seneng gitu. Soalnya kayak ngeliat di YouTube tuh, aku juga sering nonton di YouTube. Yeah. Konfit kan kayak asik, pingin kapan-kapan gitu kesana. Ternyata beneran kan. Makasih banyak ya buat kalian. Ya, oke. Jadi kapan kesini lagi bawa pelatihnya gitu. Oh, boleh. Kalian latihan bareng. Iya benar sekali, kita tak collab antara Kak Zamzam dengan basic taekwondo dengan kita yang basic counseling fitness. Oke. Itu adalah duet maut. Oke, kita cukupkan untuk podcast counseling hari ini. Saya Fikri Haikal, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua dan untuk Kak Zamira, Kak Zamzam yang sudah hadir di podcast counseling pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.